Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang sujud di kakimu, kami mau belajar datang dengan rasa lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita sudah menyelesaikan Injil Sinoptik ya. Sekarang kita masuk kepada Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk bercerita tentang pengantar Injil Yohanes. Jadi kita belum mulai masuk ke pembahasan satu persatu, tetapi di episode kita kali ini saya mulai dengan pengantar. Saya merasa sangat perlu untuk saya ceritakan, jelaskan tentang pengantar Injil Yohanes ini. Sebab Injil ini unik saudara. Ada 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi yang 3 ini sinoptik. Hanya Yohanes sendiri yang bukan Injil sinoptik. Justru Injil Yohanes disebut sebagai Injil pengajaran kepada murid-muridnya ya. Ini Injil pengajaran. Nah, kita akan lihat secara garis besar dulu Injil Yohanes. Mulai minggu depan kita baru mulai masuk ya kepada Yohanes pasal yang pertama. Nah, Injil Yohanes saudara tentunya ditulis oleh Yohanes sendiri ya, yaitu Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ditulis oleh Rasul Yohanes yang merupakan saudara dari Yakobus ya. Nah, Yohanes dan Yakobus ini kalau saudara lihat dalam Injil Markus pasal yang pertama, saudara akan menemui bahwa mereka anak nelayan. Nah, tetapi nelayan di sini bukan sembarang nelayan, saudara. Karena di Markus pasal yang pertama, kalau saudara lihat bahwa ayahnya itu punya orang-orang upahan. Jadi dengan bahasa gampangnya, Yohanes dan Yakobus ini adalah anak juragan nelayan. Jadi ada nelayan upahan, Petrus kemungkinan nelayan upahan. Tetapi kalau papanya Yohanes dan Yakobus ini bos nelayan, juragan nelayan. Jadi memang background mereka nelayan, tetapi tidak seperti murid-murid yang lain ya, bahwa background dari Yohanes adalah anak juragan nelayan. Nah, Yohanes juga adalah satu dari 3 murid yang diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dulu kita sudah pernah membahas ya, di mana di situ ada Musa dan Elia. Kemudian murid-murid yang berkata, "Guru, mari kita dirikan satu kemah buat engkau, satu kemah buat Musa, satu kemah buat Elia." Nah, gunung itu dipercaya adalah Gunung Tabor ya, menurut banyak tradisi. Nah, jadi Yohanes adalah satu dari 3 murid yang naik ke atas gunung itu. Yang 2 lagi siapa? Petrus dan Yakobus saudaranya. Jadi itu juga tentang siapa Yohanes. Yohanes juga unik sekali dalam menyebutkan dirinya ya. Di sepanjang kitab Injil Yohanes ini, Yohanes kerap kali menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Nah, di sini banyak orang berpendapat bahwa Yohanes adalah murid yang paling disayang Tuhan Yesus. Ini murid yang paling serba paling sama Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita melihat frasa murid yang dikasihi Yesus, Yohanes juga nggak bilang bahwa dia yang paling dikasihi kok. Yesus mengasihi semua murid saudara ya. Yesus mengasihi semua murid. Jadi menurut saya kita nggak perlu mempersoalkan apakah Yesus punya anak tiri, anak kesayangan, enggak ya. Jadi tidak salah untuk Rasul Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. In fact, Yesus mengasihi kok semua murid-muridnya. Nah, lalu Yohanes juga adalah salah satu murid yang menjadi saksi mata dan berada di sana ketika peristiwa penyaliban. Tidak semua murid komplit saudara ya. Ketika peristiwa penyaliban tidak semua murid komplit. Ada juga murid yang kabur. Yang mengikut Yesus hanya segelintir kok. Tapi Yohanes adalah salah satu yang tetap setia. Duduk di bawah kaki salib Yesus, memandang kepada salib. Itulah sebabnya dalam Yohanes 19 ayat 25 dan 26. Yesus nitip ibunya Maria. Coba kita lihat ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada 3
Maria ya, dekat salib itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, nah ini Yohanes menunjuk pada dirinya sendiri ya. Di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yohanes adalah salah satu murid yang menjadi saksi mata langsung ketika Yesus disalibkan. Nah, keunikan dari Rasul Yohanes juga, saudaraku, Rasul Yohanes satu-satunya rasul yang mati tua. Jadi semua rasul meninggal atau mati secara martir. Ya, sejarah gereja mencatat Petrus disalib terbalik. Sejarah gereja mencatat Thomas dikulitin. Ada yang bilang badannya dibelah dan lain sebagainya, saudara, ya. Semua murid Tuhan Yesus mati martir. Dari 12, satu berkhianat, 10 mati martir. Satu Yudas berkhianat, 10 mati martir. Nah, Yohanes mati tua. Nah, tetapi sejarah juga mencatat ya bahwa Yohanes sekalipun mati martir, tapi dia pernah digoreng, saudara. Jadi pernah ditaruh di kuali mendidih, bak minyak mendidih di kota Roma. Ya, nah mungkin saudara bertanya, "Pastor, tapi kok nggak mati ya? Udah ditaruh di kuali mendidih gitu ya." Tuhan masih mau memakai Yohanes sehingga ia tidak mati walaupun digoreng ya. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di Pulau Patmos, dan seperti kita ketahui di pulau itulah Yohanes menuliskan kitabnya yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Jadi Yohanes nggak mati martir, tapi dia pernah digoreng ya, pernah mengalami penderitaan hebat juga. Nah, bapak-bapak gereja juga berpendapat bahwa Yohanes adalah rasul yang paling tua masa hidupnya. Artinya dia meninggal yang paling terakhir, dia yang hidup sampai paling tua. Ia adalah rasul yang meninggal paling terakhir, dan beberapa bapak gereja seperti Irenaeus berpendapat bahwa Yohanes menulis Injil Yohanes ini di kota Efesus untuk melawan bidat ya. Bidat di Korintus yang menganggap Yesus adalah manusia biasa. Makanya Injil ini Injil pengajaran. Jadi untuk melawan bidat. Ya, untuk melawan bidat. Tapi juga ada yang bilang Injil ini ditulis di Syria. Sebenarnya kita nggak terlalu pusing soal ditulis di mana, tapi kita yakin persis bahwa Yohanes menerima ilham dari Roh Kudus atau pewahyuan dari Tuhan. Kapan Injil ini ditulis juga nggak ada yang tahu persisnya, tapi yang pasti sebelum tahun 135 Masehi. Kenapa? Sebab di tahun 135 Injil Yohanes ini sudah beredar sangat luas, telah disalin dan telah diedarkan. Dan yang pasti Injil ini ditulis sebelum Yohanes menulis kitab Wahyu. Jadi kemungkinan Injil ini ditulis antara tahun 70 sampai 100 Masehi ya. Antara 70 sampai 100 Masehi. Nah, Injil ini juga ditunjukkan untuk universal. Jadi artinya bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Gentile atau orang non-Yahudi. Injil Yohanes adalah Injil yang paling unik dari antara semua Injil, karena dalam Injil ini terdapat muatan pengajaran Yesus yang sangat dalam dan ditujukan khusus bagi murid-muridnya. Ya, jadi kalau saudara melihat Matius, Markus, Lukas itu kan pengajaran kepada orang umum dan lebih berupa cerita. Tetapi Yohanes ini seperti sedang merefresh, melihat lagi apa yang Yesus pernah ajarkan langsung kepada murid-muridnya ya. Itulah sebabnya Injil ini berbeda, saudara ya. Unik, kalau saudara baca unik, isinya unik. Dia bukan cerita kronologis atau cerita Yesus ngapain-ngapain, tapi lebih banyak pengajaran langsung, bahkan langsung kepada murid-muridnya. Makanya disebut juga kitab ini terdapat messianic secret atau rahasia kemesiasan Yesus. Ya. Nah, nanti kita akan singgung juga sedikit kenapa ada messianic secret di kitab inilah yang dikenal Yesus selalu bicara aku adalah. Dalam bahasa Yunani yang terkenal dengan ego eimi. Yesus menyatakan siapa dirinya, makanya ada messianic secret dalam kitab ini. Kitab ini juga jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Karena Yesus bisa haus, Yesus bisa capek dan lain-lain.
ya. Jadi kitab ini menunjukkan tentang kristologi yang cukup baik. Injil Yohanes tidak dikategorikan sebagai Injil sinoptik karena memang berbeda sama sekali dengan Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Injil sinoptik menceritakan biografi Tuhan Yesus dari kelahiran hingga kematian, maka Injil Yohanes berfokus pada pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maka disebut juga Injil ini disebut Injil pengajaran. Nah, saya mau membagikan secara singkat beberapa poin ya, yang menjadi perbedaan antara Injil sinoptik atau Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes. Baik, yang pertama, Injil sinoptik berisi pengajaran untuk orang umum, sedangkan Injil Yohanes untuk murid-muridnya. Ini adalah Injil pemuritan, the discipleship gospel. Jadi Injil sinoptik untuk umum, Injil Yohanes untuk murid-muridnya. Injil sinoptik mencatat silsilah dari segi kemanusiaan. Ya, kalau saudara melihat kitab Matius, Lukas, ini anaknya ini anaknya ini. Tapi kalau Injil Yohanes dari segi kekekalan, pada mulanya firman, ia bersama-sama dengan Allah. Terlihat. Jadi angle awal mula Yesusnya beda. Kalau yang sinoptik dari sisi kemanusiaan, kalau Injil Yohanes menegaskan Yesus adalah inkarnasi dari firman Allah. Lalu Injil sinoptik banyak menceritakan sisi kemanusiaan Yesus, karya Allah di muka bumi. Ini poin yang ketiga ya. Sedangkan Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai makhluk teantropik, 100% manusia dan 100% Allah. Injil sinoptik memperkenalkan sesuatu yang baru kepada audiensnya. Yang keempat ya, Injil sinoptik memperkenalkan sesuatu yang baru kepada audiensnya. Sedangkan Injil Yohanes bersifat apologetik. Jadi lebih ditujukan kepada orang yang sudah percaya dan sebagai pembelaan terhadap iman mereka. Jadi kalau Injil sinoptik itu lebih ke Injil penginjilan, saudara ya, untuk orang-orang di sana yang nggak pernah tahu siapa itu Tuhan Yesus. Injil sinoptik ditulis untuk itu. Tapi kalau Injil Yohanes banyak pengajaran khusus di dalamnya, karena Injil ini memang ditulis untuk mempertahankan iman Kristen. Yang tadi saya katakan pada saat itu sedang diserang bidat-bidat, khususnya yang mengatakan Yesus itu manusia biasa. Makanya Injil ini memuat kristologi yang hebat sekali. Yang kelima, bila Injil sinoptik memulai dengan kelahiran Yesus sebagai manusia, maka Injil Yohanes memulai dengan pembuktian bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ya, itu yang tadi ya, Yohanes 1 ayat 1. Yang keenam, bila Injil sinoptik ditulis oleh penulisnya sebagai sebuah cerita atau narasi, kan kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas ini kayak cerita, saudara, kayak narasi. Tapi Injil Yohanes bukan narasi, tapi surat pengajaran yang ditulis oleh Yohanes, di mana ia memposisikan dirinya sebagai pastor atau sebagai pengajar yang mengkehendaki pembacanya untuk memperoleh kedalaman dan menemukan jalan kepada Kristus. Makanya nanti di Yohanes 20 ayat 30-31 saudara akan menemukan masih banyak lagi yang harus kutulis. Tapi kalau semua ditulis tidak ada buku yang bisa memuatnya. Karena memang Injil ini posisinya beda, saudara ya. Posisinya bukan sedang bernarasi, tapi sebagai seorang pengajar yang mengkehendaki supaya yang membaca Injil ini punya kedalaman yang lebih. Oke. Nah, hampir dapat dipastikan penulis Injil Yohanes ini, Rasul Yohanes, ketika menulis ini juga tidak terpengaruh sama sekali dengan Injil sinoptik. Jadi sekalipun Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas ditulis lebih awal, tetapi hampir dapat dipastikan ketika Yohanes menulis ini, dia tidak menjadikan Matius, Markus, Lukas adalah referensi. Tidak memperhitungkan sama sekali Matius, Markus, Lukas, dia nulis aja. Sedangkan kalau Matius, Markus, Lukas yang dulu pernah kita bahas, saya kasih refresh sedikit, mereka kemungkinan besar saling berhubungan. Khususnya ada banyak pendapat yang berkata mereka semua mengacu pada Markus. Jadi Markus ditulis duluan, lalu Matius menulis ngelihat Markus,
Lukas menulis, lihat Markus. Matius punya sumbernya lagi, baik pengalaman dia sebagai murid Yesus langsung maupun sumber-sumber yang dia miliki yang khas yang gak dimiliki oleh Markus dan Lukas. Ya, Lukas sendiri juga sama, dia punya sumber khas yang tidak dimiliki oleh Matius. Markus sendiri bukan murid Yesus, kemungkinan besar Petrus yang banyak bercerita sama Markus, lalu Markus menuliskan Injilnya. Tetapi tiga ini, makanya sinoptik ini saling berhubungan, saudara. Ya, tetapi kalau Injil Yohanes enggak, saat ditulis hampir dapat dipastikan ini enggak ada hubungan dengan yang lain. Ini independen sekali. Yohanes sangat independen dalam menuliskan naskah Injilnya. Dalam sudut pandangnya sendiri, bahkan tidak menggunakan pola-pola atau kisah-kisah yang terdapat di dalam Injil sinoptik. Injil ini menekankan pengajaran Yesus secara mendalam. Dalam Injil ini juga ditulis mujizat yang pertama yang gak ada di Injil yang lainnya, yaitu peristiwa mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Nah, jadi Injil ini istimewa, saudara ya. Injil Yohanes juga benar-benar memberikan keterangan lebih lengkap dan melengkapi banyak hal yang tidak dicatat oleh Injil sinoptik. Misalnya dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa beberapa murid Yesus, jadi dari antara 12 rasul itu ada beberapa adalah ex-murid Yohanes Pembaptis. Nah, itu nanti saudara bisa lihat ya, entah pas kita bahas di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 kita akan menemukan itu, bahwa sebagian murid Yesus pun adalah mantan atau ex-murid Yohanes Pembaptis. Markus 6 ayat 45 hanya menjelaskan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia menyuruh murid-muridnya pergi ke sebuah perahu dan ia sendiri membubarkan banyak orang. Tradisi Yohanes yang independen melengkapi cerita ini dengan penjelasan bahwa Yesus harus mengambil tindakan itu karena orang banyak ingin menculiknya dan menjadikannya raja. Jadi ada satu peristiwa, tapi kalau Markus cuma tulis, dia cuma suruh bersama murid-muridnya pergi lalu menyendiri membubarkan banyak orang, tapi nggak dikasih tahu alasannya. Nah, Injil Yohanes kasih tahu karena orang-orang mau menculiknya dan mau menjadikan mereka raja. Nah, Injil Yohanes juga terkenal dengan ucapan aku adalah, ego eimi. Hanya disinilah saudara bisa menemukan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ini kan saudara nggak bisa temukan dalam Injil sinoptik manapun. Ini yang menjadi disebut messianic secret, ya, messianic secret tadi, kerahasiaan Mesias. Oke, ucapan aku adalah merupakan pernyataan identitas Yesus, statement identity mengenai dirinya sendiri. Identitas jelas menunjukkan tujuan. Yesus dalam berbagai kesempatan tidak ingin murid-muridnya memberitahu siapa dia, tetapi sebenarnya dari identity statement yang ia ungkapkan, orang-orang sudah harus tahu siapa dirinya. Nah, saya akan teruskan, ada 3 kata kunci ya, ini bagian terakhir, ada 3 kata kunci dalam Injil Yohanes, saudara. Ada 3 kata kunci atau kata yang diulang terus-menerus ya, yaitu tanda. Itu kata yang pertama. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, hidup. Nah, 3 kata ini menjadi 3 kata kunci nanti dalam pembahasan kita terhadap Injil Yohanes. Tanda, percaya, dan hidup. Ketiga kata ini, tanda, percaya, dan hidup ini memberikan susunan yang logis bagi Injil Yohanes. Sebab dalam tanda ada penyertaan Tuhan, dalam percaya ada reaksi yang diharapkan muncul, dan dalam hidup ada akibat yang dihasilkan oleh percaya. Secara singkat, yang pertama tanda. Tanda itu bicara semeion, saudara. Semeion itu penunjuk arah. Penunjuk arah ini untuk memberitahu bahwa Yesus adalah Mesias. Penunjuk arah itu bukan tujuan, penunjuk arah hanya penunjuk kepada tujuan. Kalau kita mau dari Jakarta ke Bandung, kita lihat di tol, nanti ada pilihan Cikampek atau Jagorawi. Di Cikampek itu ada tulisan Cikampek, terus apa? Karawang, Bandung. Nah,
itu Simeon. Kalau saudara mau ke Bandung ketemu Simeon, itu untuk memastikan bahwa saudara di jalan yang benar. Tapi pelang Simeon itu bukan tujuan kita. Nah, jadi di sini ya, bahwa penunjuk arah di kitab Yohanes menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ada 7 mujizat dalam Injil Yohanes yang menunjukkan wawasan kekuasaan Yesus yang berbeda-beda. Mujizat pertama, air menjadi anggur, itu bicara kualitas. Menyembuhkan anak pegawai istana, itu menunjukkan ruang. Katakan sepatah kata saja, Yesus bahkan tidak datang ke sana. Menyembuhkan orang sakit di Bethesda, itu waktu. Ada orang yang udah telat, katanya karena telat jadi tidak bisa ikut disembuhkan, tapi Yesus berkuasa atas waktu. Nggak ada yang telat buat Tuhan. Memberi makan 5.000 orang, itu bicara kuantitas. Berjalan di atas air, itu bicara hukum alam. Menyembuhkan orang buta dari lahir, itu bicara nasib buruk. Membangkitkan Lazarus, itu bicara kematian. Jadi di sini ditunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dari tanda ini. Lalu yang kedua, kata percaya. Nah, kata percaya ini terdapat dalam Injil Yohanes sampai 98 kali, saudara. Ya. Kata percaya ini sangat mendominasi Injil Yohanes 98 kali. Bahkan Yohanes juga mengartikan percaya sebagai menerima dia. Yohanes 1 ayat 12, nanti minggu depan kita bahas ini. Yohanes juga menyatakan bahwa percaya itu bukan aktivitas pikiran, tapi sebuah pekerjaan. Nanti kita bahas ini juga di Yohanes pasal yang ke-6. Ya, jadi kata percaya ini benar-benar mendominasi 98 kali, ya. Dan orang-orang yang menyadari hal ini, ya, bahwa mereka harus percaya tentu dengan percaya yang benar, yang bukan cuman percaya dalam pikiran, tapi tentunya yang diterapkan atau yang dibuktikan lewat tindakan konkret. Nah, yang ketiga, kata hidup. Nah, klimaks dari gaya bahasa Injil Yohanes adalah kata hidup, saudara. Tanda percaya dan hidup. Nah, klimaksnya ini ada di kata hidup. Kenapa? Kata hidup merupakan rangkuman dari segala sesuatu yang dikaruniakan kepada orang percaya melalui penebusannya. Inilah pengalaman tertinggi yang mungkin dicapai oleh seorang manusia. Tentunya hidup yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes bukanlah sekedar siklus biologis. Hidup itu berarti lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Itu siklus biologis. Tapi hidup dalam Injil Yohanes adalah hidup yang berkualitas. Apa itu hidup yang berkualitas? Hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal dan berkualitas? Kalau kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita bahas di Yohanes pasal yang ke-17. Saudara, cerita tentang pengantar Injil Yohanes ini saya berdoa, saya berharap bisa membuka wawasan kita, bisa menjadi pengantar. Jadi ketika kita nanti belajar Injil Yohanes, kita tahu Injil ini penuh dengan pengajaran yang menakjubkan, yang sangat dalam, di mana Yesus mereveal, membuka identitas dirinya. Sampai jumpa minggu depan di program Live Study lagi, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk cerita akan pengantar Injil Yohanes pada kesempatan ini. Biar ketika nanti kami mempelajari Injil Yohanes ini, kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam, boleh semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan. Sunday service kita setiap hari Minggu jam 10 pagi di Wang Plaza, Jalan Panjang, Kafling 17, Jakarta Barat, Kedoya Utara. Lokasinya di deretan Rumah Sakit Geraha Kedoya atau seberang Sunrise Garden. Sampai jumpa di sana. See you all and God bless you.